Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, selamat berjumpa di webinar saya, webinar Media Darling. Bagaimana personal atau profil kita dengan bisnis kita bisa tampil diberitakan di media-media, baik media online maupun media cetak, media elektronik, radio, dan televisi juga memuat tentang kita, tentang produk kita ya. Teman-teman, saya bernama Uhab Bahudin, saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah ya. Sejak tahun 90 hingga 2005 saya tinggal dan kuliah bekerja di Surabaya. Saya sambil bekerja di media cetak Jawa Post Group. Pada tahun 2005 hingga 2010 itu saya ditugaskan di Jawa Post. Setelah lama saya di kantor Surabaya, saya ditugaskan di Jawa Tengah ya. Saya tinggal di Kota Semarang, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Koran Radar Magelang di Kota Magelang ya. Kemudian pada 2012 saya resign dari perusahaan media massa dan oleh keluarga saya diminta untuk membantu mengurusi pabrik karpet di Bekasi. Nah, pada 2013 saya mendirikan perusahaan atau 8 bulan sesudah saya di tempat pabrik karpet di keluarga, saya sendiri akhirnya mendirikan perusahaan interior sendiri, namanya PT Japa Karpet Indonesia, dan saya berkantor di pertokoan Kompleks Sumarekon Bekasi. Seperti pegiat entrepreneur yang lain, dalam membangun bisnis pun saya mengalami pasang surut usaha. Hingga pada 2015 saya membangun pabrik karpet di Padalarang, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Ya. Saya mendapat kepercayaan pada saat itu dari Istana Negara untuk membuat red carpet yang akan digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan di Istana Negara. Ya, banyak orang ya saat dulu itu menganggap bahwa karpet Istana Presiden itu buatan Turki, karpet impor begitu ya. Nah, namun ternyata asli buatan anak-anak bangsa. Inilah yang akhirnya menjadi pemberitaan viral di media cetak saat itu, di media online. Nah, dan di kemudian hari saya diundang. Setelah berita liputannya juga di beberapa TV dimuat, lalu setelah viral di TV itu akhirnya saya oleh salah satu produser di televisi diundang, yaitu di Net TV. Hostnya saat itu Bang Andre Taulani dan Mbak Hesti di acara pagi-pagi. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saya juga dihubungi oleh produser Metro Siang, Metro TV. Lalu saya diundang talk show di situ ya. Nah, keuntungannya setelah saya diundang di beberapa televisi, yang TV nasionalnya itu 2, kemudian TV daerahnya, TV lokalnya ada berapa ya di Bandung tuh. Ada juga TVRI, kemudian di acara apa namanya yang pakai boneka unyil itu juga ini saya ditayangkan di itu di TV apa namanya Trans 7 atau apa ya. Nah, berikutnya setelah itu banyak ditayangkan, meledaklah order-order saya, hampir ada sekitar 76 kabupaten mungkin ya untuk memasang karpet ruang kerja para bupati, para wali kota begitu. Ya alhamdulillah lah dari pemberitaan-pemberitaan itu ada efek bagi saya. Nah, berikutnya saya dapat order membuatkan karpet Masjid Istana Bogor. Ya. Mungkin kalau teman-teman pebisnis sering ke Bogor, coba mampir di Masjid Istana Bogor itu. Masjid itu dengan motif apa di tengahnya itu tulisan Masjid Istana Presiden Bogor. Nah itu memang harus custom katanya. Nah kalau teman-teman pebisnis kalau mau
beli karpet di setiap karpet biasa begitu, Ramadhani. Kalau mau beli karpet di setiap pasar, di setiap kabupaten ada. Tapi kalau mau bikin karpet yang custom ya hanya ke tempat saya langsung pembuatannya. Jadi kita tidak bikin lalu buat stok, enggak. Jadi kita melayani custom. Lalu mengerjakan pemasangan karpet tangga pesawat kepresidenan. Karena semua penerbangan istimewa itu di Halim Perdana Kusuma. Jadi memasang karpetnya itu, tangga pesawatnya itu di Halim Perdana Kusuma. Dan pada tahun 2017 mendapat proyek pemasangan karpet Gedung Agung Istana Presiden Jogja, itu yang di pojok Malioboro ya, itu kan ada Gedung Agung. Nah itu mulai dari ruang tidur Bapak Presiden, Pak Wakil, juga para pengawalnya, itu saya pasang sampai tempat ruang kesenian. Nah, di situ itu ada ruang kesenian untuk menyambut para tamu kehormatan. Oh ini setup ya, Mas Bram mana? Ini setupnya gimana? Kok ada setup audio? Setup. Bentar ya, ini ada gangguan teknis. Ada gangguan teknis audionya. Ya, muncul. Bentar ya teman-teman, ini mau cek ada setup audio. Oke, masih terdengar ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itulah sekilas tentang saya, pemateri webinar Media Darling ini. Jadi teman-teman, saya yakin kalau saya lihat profil-profil teman-teman itu udah layak sekali sebetulnya udah untuk masuk media massa ya, baik itu online, media cetak, atau media elektronik, radio, televisi, begitu. Saya sih kalau lihat profil teman-teman sudah layak untuk diberitakan. Bahkan mungkin sudah ya, ada beberapa teman itu yang saya lihat di Instagramnya, di Facebooknya juga sudah. Tapi bagaimana sering ya itu tinggal bagaimana kita menjalin dengan media lah. Nanti ada beberapa tata cara yang ini berbagi pengalaman dari saya. Jadi saya bisa sampai diberitakan di di beberapa media cetak, media online, dan terakhir di media-media televisi itu ya itu. Jadi sebuah renungan untuk, atau bisa saya simpulkan, oh ternyata itu bisa ada caranya, ada polanya, dibuat pola begitu. Jadi tujuan webinar ini saya gelar dan saya tunjukkan untuk Anda para pemilik usaha yang membutuhkan personal branding dan promo produk branding agar juga bisa viral, dimuat di banyak media cetak, media online, media elektronik, radio, bahkan di media TV nasional. Nah, pengalaman saya jadikan sebuah rangkaian yang juga bisa diduplikasikan polanya, strukturnya, tahapannya, kontennya, dan lain-lainnya. Di beberapa kesempatan saya kadang merasa prihatin ya ketika kita jalan gitu kemana itu banyak sekali produk-produk menarik karya anak bangsa, baik itu kuliner, kemudian fashion, kemudian aksesoris, kemudian usaha-usaha jasa, ya banyak yang dikelola dan menarik sebetulnya itu dan bisa dimuat di media massa. Yang mestinya juga harus diketahui oleh masyarakat Indonesia ya lewat media itu. Tapi karena teman-teman pengusaha itu tidak ada akses mungkin ya ke media, atau mungkin juga punya akses tapi tidak mencoba gitu, maka usaha dan produknya tidak kunjung berkembang juga, tidak kunjung terkenal juga. Jadi seperti itu. Jadi tujuan ini, webinar ini saya tujukan untuk teman-teman yang mencoba kerjasama dengan teman-teman di media massa agar produknya itu bisa dirilis, disampaikan di
dimuat di media cetak begitu ya. Nah, yang pertama apa yang harus dilakukan ya untuk bisa dimuat di media. Jadi ada dari pengalaman saya itu saya bisa kasih share pengalaman, produknya itu harus unik ya, unik, beda ya kan. Kalau di teori-teori marketing itu kan jadi harus diferensiasi produk ya, harus berbeda produknya, kemudian unik ya. Produk, saya pikir untuk unik itu teman-teman sudah paham ya, bagaimana produk ini jadi menarik dilihat konsumen. Produk ini harus memiliki keunikan, baik nama, bentuk, packaging, atau manfaatnya, atau pengusahanya lah yang kelihatan nyentrik. Misalnya nama produknya yang unik itu apa, seperti dulu kan sempat viral juga tuh rawon setan gitu. Kok rawon setan? Selama ini kan yang ada rawon daging sapi atau rawon daging apa begitu kan. Nah ternyata ini uniknya kan ketika orang makan rawon, karena rawonnya ini pedas, maka orang itu misu-misu atau ngamuk-ngamuk begitu habis makan rawon kok kepedesan gitu ya, setan. Maka itu diliput tuh saat itu oleh televisi ya. Jadi sekilas, jadi usaha kita itu masuk. Tapi kalau betul-betul nyentrik, betul-betul bikin heboh gitu, kitanya bisa dipanggil talk show. Gitu. Nah, kemudian produk yang bentuknya unik seperti tas sekolah nih, kemarin juga sempat viral tuh di beberapa media, di media cetak, di media online, bahkan di televisi itu ada bentuknya unik seperti tas sekolah berbentuk masker, warnanya juga sama dengan masker yang dipakai tenaga medis ya, unik itu, makanya viral, beberapa media itu memberitakan. Lalu produk yang unik manfaatnya misalkan, nah seperti dulu kan yang namanya teh celup itu kan kotak gitu ya, kertasnya kecil buat dicelupin gitu. Nah ternyata ada produk yang unik manfaatnya, jadi ketika digunakan itu orang asik melihatnya. Jadi teh celup tapi bentuk ikan koi ya. Jadi itu kalau diputer-puter biar tehnya nyampur dengan air itu jadi seperti lihat ikan koi di dalam kolam air gitu, muter-muter. Ini kan menarik ya. Itu bisa dipublish, bisa di-share ke teman-teman di media massa ya. Nah, tujuannya untuk apa? Biar produk kita biar dikenal, branding kita juga dikenal ya, untuk menaikkan grade. Nah, nanti dokumen-dokumen itulah yang bisa dipakai sebagai modal iklan untuk disampaikan kepada publik bahwa produk kita, usaha kita itu sudah masuk di beberapa media yang media konvensional ya, semacam media cetak, radio. Jadi jangan pernah berpikir bahwa media konvensional seperti koran itu sudah bukan zamannya. Enggak, itu masih banyak orang yang masih lebih percaya kepada media-media yang terverifikasi oleh pemerintah, yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Atau juga produk ini pengusahanya yang nyentrik. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti dulu kan ada pengusaha yang selalu pakai celana pendek kemana-mana, bahkan ketemu beberapa pejabat juga pakai celana pendek, seperti Om Bob Sadino. Ya. Nah, itu juga dijadikan dijadikan ikon beberapa radio untuk talk show secara berkelanjutan ya. Nah, itu karena unik, nyentrik. Jadi kalau kita nanti nggak punya nama produk yang unik, nggak punya produk kita bentuknya nggak unik, kemudian packagingnya juga nggak unik, manfaatnya juga tidak ada keunikan, ya mungkin yang yang dijual profil kita, uniknya apa? Nah, tinggal Anda pasti tahulah uniknya itu seperti apa, punya ciri khas gitu apa. Atau juga cara promosinya.
Cara promosinya dulu zaman-zaman tahun 96 saya juga pernah eh, apa namanya tahu ada promosi yang unik, yaitu menyebarkan uang dari atas gedung agar viral dan bisa dimuat di media ya. Jadi waktu itu belum ada tung desem yang menyebar dari helikopter, tapi dulu itu dari gedung sebelum viral tung desem. Setelah itu kan ditiru tung desem pakainya helikopter sebar duit, padahal duitnya apa cuma 10 juta mungkin, tapi kan kelihatan hujan duit. Nah, itu viral di beberapa media kayak gitu. Nah, produk-produk unik inilah yang biasanya cepat menjadi viral, karena viral itulah jadi potensi untuk diliput media-media massa. Jadi medianya yang tertarik dengan kita, medianya yang mencari sumber berita itu, dan akhirnya mereka menulis di koran-koran mereka, di media-media online mereka, di media-media elektronik mereka. Jadi produk inilah yang menjadi titik awal, cikal bakal menarik minat masyarakat untuk ingin segera mengetahui produknya dan membeli, ingin memilikinya gitu. Sementara media massa juga ingin menyajikan beritanya yang bisa menggemparkan pembaca, pendengar atau pemirsanya ya. Jurnalis atau para netizen akan menjadikan Anda sebagai pemilik produk unik ya, untuk menjadi sumber berita media mereka ya. Jadi kalau sudah unik begitu, baik dari namanya, dari bentuknya, packagingnya, manfaatnya, pengusahanya nyentrik gitu ya. Nah itu bisa menjadi sumber berita buat para jurnalis, teman-teman wartawan, baik di beberapa media atau di apa namanya kanal-kanal berita ya. Nah, jadi kalau sudah memenuhi syarat seperti itu, tidak, menurut saya sih tidak mungkin ya. Karena gini, pengalaman saya juga di media begini, para pimret itu kalau rapat redaksi ya, itu kan mengukur dari penjualan. Kenapa korannya nggak laku? Kenapa pendengar jadi ini? Jangan-jangan konten kita yang tidak menarik. Ayo, apalagi nih? Coba, biasanya wartawannya ditarget tuh. Ayo cari berita yang unik-unik, yang bagus-bagus, politiknya yang apa namanya, yang lagi panas apa, berita ekonomi yang lagi panas apa. Ya, mereka juga punya apa namanya, punya target-target tertentu agar medianya juga lebih menarik. Ya, kadang mereka cari gitu, kalau tidak tahu infonya di mana, misalkan produk kita menarik begitu ya, kemudian dia juga tidak tahu, tidak kenal, kan tidak ada, tidak apa, tidak kenal kan sebelumnya. Saya juga dengan beberapa teman dulu di media lain juga tidak kenal, yang saya kenal ya hanya di Jawa Post Group itu. Nah, akhirnya kita apa itu kenalkan produk kita yang unik ini kepada mereka dan bisa menjadi sumber berita bagi mereka. Nah, sekarang mulailah ya teman-teman berdiskusi dengan staf teman-teman itu, dengan relasi mungkin yang menggunakan produk kita. Silahkan, ini kita gimana nih agar produk kita terlihat unik, mau dari apanya begitu ya. Nah, ini kan saya berbagi pengalaman kenapa saya dulu bisa masuk di media. Nah, di antaranya yang pertama ini unik ya, tentukan kekuatan produk teman-teman sebelum masuk pasar, di mana letak keunikannya. Bila sudah menemukan keunikannya, segera promosikan agar viral. Saya dulu memahami karpet produk saya juga tidak sama dengan karpet-karpet yang beredar di pasar di seluruh Indonesia. Kalau mau beli asal karpet itu banyak, di pasar-pasar tiap kota juga ada. Tapi kalau cari karpet custom yang ukurannya tertentu, berbentuk unik-unik, kayak berbentuk ular memanjang begitu, warna atau motifnya sesuai keinginan khusus pembeli, ya harus beli di tempat saya. Disitulah keunikan produk saya itu. Karpet yang saya jual berbeda dengan karpet yang dijual di toko-toko karpet lainnya ya. Kalau mau jadi distributornya silahkan, saya memang butuh satu provinsi satu distributor ya, biar bisa mempermudah pengiriman.
Kemudian perbedaan produk. Jadi ada produk yang sejenis tapi kita mengemasnya itu berbeda. Nah, ini bisa jadi sesuatu berita yang bisa disampaikan kepada masyarakat oleh sebuah media ya. Karena kan tiap media juga itu berlomba nih. Biasanya wartawannya itu oleh para pemimpin redaksi itu dimarahin, loh di sini ada berita menarik kayak gini, kamu kok lolos nggak bisa ngeliput, gimana nih? Gitu. Biasanya besoknya langsung konfirmasi. Jadi karena berbeda, karena media-media itu juga bersaing merebut pembaca, merebut pendengar, merebut pemirsa sebanyak-banyaknya gitu. Nah, oleh sebab itulah Anda siapkan produknya harus unik, harus beda, walaupun produk sejenisnya ada ya harus dibuat beda. Gitu. Jadi sekali lagi diskusilah dengan teman-teman, dengan tim Anda, bagaimana menentukan perbedaan dan lebih baik lagi produknya dibanding pesaing, dibanding produk sejenis yang dijual oleh pesaing. Beda juga bisa dari nama produknya, bentuk produknya, atau model kemasan produknya, digali sebaik mungkin ya. Beda apa dengan produk sejenis yang dijual oleh pesaing? Bedanya itu apa? Seperti itu. Saya pikir ini apa namanya teman-teman udah paham lah bagaimana cara mengemas produk sebaik mungkin, bagaimana apa namanya uniknya namanya, bentuknya, packagingnya, manfaatnya atau profil pengusahanya gitu. Jadi satu itu harus dipenuhi dulu tuh biar bisa masuk di media. Ya media juga tidak mau kalau asal rilis atau asal tulisan titip minta diberitakan itu, kalau nggak menarik ya paling jadi surat pembaca. Ya itu pun kalau menarik, kalau enggak surat pembaca itu juga apa namanya diseleksi sama redaksi gitu, tidak asal kiriman dari pembaca lalu dimuat, enggak, kecuali ada hubungannya. Biasanya itu cari tema-tema yang ada hubungannya dengan apa sekarang yang lagi tren gitu. Misalkan saat bulan Ramadan menghadapi Idul Fitri, produk-produk kita itu kaitannya apa dengan momen-momen seperti itu, atau misalkan sekarang ada berita yang apa namanya ada berita yang lagi rame gitu, kapal selam yang tiba-tiba putus kontak dengan oh maaf ini tadi putus mana tadi ya. Oh ya udah muncul lagi ya muncul lagi baca ini mana ini mana tadi tulisannya. Nah itu jadi produknya dulu lah, harus lebih unik, lebih berbeda gitu agar bisa sebagai syarat untuk masuk diberitakan ke masyarakat ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah unik produk, sudah unik, sudah berbeda, sudah menarik pokoknya dari segala sisi, kemudian apa namanya tidak ada juga yang media yang diketahui oleh teman-teman media online, media cetak dan sebagainya ya. Kita yang harus menyampaikan, namanya bikin press release ya. Rilisnya itu yang dibagi, dikirim ke medianya gitu. Nah, saya produknya udah unik nih, kegiatan kita juga udah unik, bahkan kita udah promo di mall yang besar-besar begitu. Tapi enggak juga, ya jangan-jangan memang tidak tahu teman-teman di media itu, di online. Makanya harus diberitahu, nah memberitahukan ke media itu ya pakai namanya press release itu. Kita bikin rilisnya lalu kalau zaman dulu itu di fax ya, dikirim, sekarang bisa di email.
Nah, press release ini bagian yang sangat penting. Apa itu press release? Ya, di beberapa ini kaidah-kaidah press release itu adalah di Google juga banyak ya. Tapi saya sampaikan dulu yang saya ketahui ya, press release itu adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh PR, public relation, atau disebut humas biasanya di suatu industri atau lembaga-lembaga tertentu ya, organisasi atau lembaga, dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar, baik yang online maupun yang offline. Nah, press release ini juga disebut sebagai siaran pers. Nah, seperti itu. Jadi biasanya nanti masyarakat melihatnya itu dari itu. Bagus tidak usaha kita itu atau personal branding kita di media massa itu tergantung informasi kita lewat media itu kepada masyarakat, lewat press release itu gitu. Nah, bagaimana kita membuat press release yang baik agar citra usaha kita, personal branding kita disukai masyarakat, disukai pembaca, disukai pendengar, disukai pemirsa, disukai juru tulis media mungkin. Jadi wartawan juga lihat rilisnya saja sudah, bagus ini cocok nih buat berita atau info kepada pembaca, kepada pendengar, kepada pemirsa televisi. Nah, supaya press release yang teman-teman buat bisa dipenuhi klasifikasi buat diterbitkan pada media massa, teman-teman wajib mengetahui metode penyusunan press release yang baik serta benar ya. Jadi ada metodologinya, ada susunan, ada kerangkanya juga gitu. Nah, lewat metode penyusunan press release lah yang simple ini kita hendak bersama menekuni apa saja yang dibutuhkan teman-teman untuk menjalani saat sebelum atau sedang atau serta atau sehabis menulis rilis. Teknik metode penyusunan press release itu sebagai berikut ini ya. Nah, misalkan pikirkan dulu nih, serta dicari intisari yang akan disampaikan, pesan dasar gitu ya. Pesan dasarnya ini apa ya. Saat sebelum teman-teman mulai menyusun naskah press release ini, perihal awal yang harus teman-teman jalani ini merupakan pemikiran serta memastikan intisari dari informasi yang hendak teman-teman sampaikan lewat press release tersebut kepada warga. Dengan kata lain, teman-teman wajib memastikan tema topik press release itu terlebih dahulu. Bila teman-teman telah memastikan tema topik itu, hingga tema tersebut bisa teman-teman peruntukkan untuk judul buat press release ya. Tentukan dulu semenarik mungkin ya. Tidak terbatas pada perihal tersebut saja. Teman-teman merasa judul tersebut kurang maksimal, hingga teman-teman juga dapat memastikan subjudul rilisnya yang berperan bagaikan pengembangan serta penajaman judul berita. Jadi ada judulnya atau subjudulnya apa. Subjudul juga bisa teman-teman pakai seperti pemikiran dari press release yang teman-teman susun. Mengapa demikian? Sebab subjudul bisa teman-teman kembangkan sedemikian rupa supaya bisa mencerminkan isi dari press release teman-teman ya. Misalkan judulnya kalau passion itu mirip passion artis siapa ya, John Lennon misalkan. Celana ini viral dan laku di pasar Beringharjo atau apalah. Jadi judulnya dulu dibuat menarik. Kayak kemarin itu ada judul begini, anak milenial sukses viralkan pesugihan online raih miliaran gitu. Dalam seminggu meraih miliaran gitu. Itu subjudul. Kalau judulnya Yogyakarta dunia online Yogyakarta heboh, gitu bisa aja. Lalu subjudulnya begitu.
Berarti press release ini buat dikenal, gunakanlah judul yang unik sehingga pembaca tertarik buat membaca press release kita. Gitu. Perihal ini sangat berarti banget ya. Alasannya bagian awal yang hendak dibaca oleh pembaca atau yang mau didengar oleh pendengar atau pemirsa merupakan judul serta subjudul ya. Itu pun bila ada. Bila judul ataupun subjudul pada rilis kalian kurang menarik, bagaimana bisa pembaca hendak tertarik buat menyisakan waktunya untuk membaca atau mendengar atau menyaksikan tayangan itu? Jadi kalau judulnya saja sudah tidak menarik, subjudulnya apalagi ya gimana pembaca akan tertarik. Bahkan mungkin pada saat diseleksi oleh redaksi, ya itu, ini nggak menarik lah, bukan sesuatu yang bikin masyarakat senang atau membaca atau mendengarkan atau menyaksikan. Gitu. Nah kemudian bagaimana metode memastikan judul dan subjudul itu yang menarik? Ya teman-teman tidak butuh takut. Tiap manusia diberikan ide serta benak yang bisa berpikir kreatif. Salah satu metode dalam memastikan judul subjudul yang menarik merupakan dengan memantau tren di kala ini ya. Jadi itu ada dikait-kaitkan biasanya dengan saat ini apa ini yang paling relevan, apa judulnya, serta memakainya bagaikan promotor judul teman-teman sekalian. Ya, misalnya sekarang ini ada mainan apa sih itu Spinner atau ada juga game PUBG yang lagi terkenal. Nah, teman-teman bisa menyempatkan tren tersebut pada judul atau subjudul teman-teman. Viral, bebek bakar, milenial, apa namanya, ludes 1000 mangkok saat buka puasa. Gitu. Nah, tetapi yakinkan tren tersebut serumpun atau relevansi dengan tema rilis teman-teman. Ya. Jadi memang ada kaitannya apa, dikait-kaitkan. Artinya bukan dipaksakan, bukan, tapi relevan. Nah, berikutnya pakai tata cara piramida terbalik dalam membuat rilis atau berita buat ke media ya. Sehabis teman-teman sukses memastikan tema, judul serta subjudul. Nah, itu subjudul itu viral dibutuhkan ya. Hingga sesi berikutnya merupakan metode penyusunan press release dengan tata cara piramida terbaliknya. Jadi bisa jadi teman-teman sudah tidak awam lagi dengan perkataan piramida terbalik ini, ya semacam penyusunan postingan picture ya. Teman-teman juga memakai tata cara piramida terbalik ya. Kalau picture itu jadi diceritakan dulu peristiwanya yang titik baliknya ternyata hanya menyampaikan ini gitu. Tidak cuma sebatas postingan Twitter saja ya. Sebagian tipe tulisan yang lain juga memakai tata cara ini semacam penyusunan proposal kerjasama, riset, serta lain sebagainya. Pemakaian tata cara piramida terbalik ini betul-betul sangat berarti buat menciptakan tulisan yang sangat menarik serta bermutu. Ya. Pada press release, bagian awal konten sehabis judul utama tuh, serta subjudul bisa teman-teman isi dengan lead, news lead ya. Pada bagian ini kalian teman-teman wajib menyusun rangkaian perkata sehingga membentuk paragraf yang bisa disebut atau menerangkan isi dari total rilis tersebut ya. Nanti contoh rilis bisa saya share di grup ya, di grup WhatsApp Media Darling ini ya. Ada beberapa yang menarik dan yang sudah dimuat kayak gitu. Mengapa newsletter itu wajib dirangkum segala di si rilis ini? Jawabannya simpel saja sih. Sebab newsletter ialah ujung tombak dari suatu press release. Mengapa demikian? Sebab kalau pembaca membaca rilis teman-teman ini bagian kedua yang hendak mereka baca sehabis judul yang itu yang merupakan lead. Bila lead pada rilis tidak menerangkan intisari dari rilis teman-teman itu, maka pembaca tidak dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan secara merata, serta begitu pula kebalikannya. Nah, itu kalau menggunakan teori pembuatan rilis dengan pakai cara piramida terbalik. Gitu.
Kemudian juga bisa membuat rilis itu pakai kayak rumusnya wartawan ya, dalam menulis di media massa di surat kabar, yaitu faktor 5W dan 1H. Ini sangat berguna dalam mengantarkan informasi dengan tepat dan benar. Faktor 5W 1H inilah patokan dasar dalam menyusun newslead pada press release teman-teman. Dengan memakainya, teman-teman telah sukses mengantarkan garis besar atas informasi dari kita ya. Buat mengingat kembali berikut faktor-faktor 5W 1H itu rumus-rumus penulisan jurnalis wartawan itu, misalkan what ya, what apa? Ialah informasi apa yang hendak teman-teman sampaikan, apa? Bebek goreng gitu. When, kapan aktivitas tersebut? Ditulis dulu rumus-rumusan itu satu persatu ya. Apa bebek goreng, kemudian di mana, di Jalan Sudirman nomor ini gitu. Nanti ada anak kalimatnya, warungnya berwarna ini, terlihat dari luar itu warung ini seperti miring, namun itulah uniknya tempat jualan bebek goreng ini, padahal ketika kita masuk di dalamnya mewah interiornya, wallpapernya, karpetnya, mejanya juga unik-unik gitu, itu yang perlu diekspor ya. Where, di mana aktivitas tersebut. Nah, ini kemarin oh ya, yang when, kapan itu ya acara pada saat buka puasa dihadiri oleh tokoh penting siapa, di situ disebutkan itu kejadian. Jadi what, apa, when, kapan, pada saat bulan puasa. Who, siapa yang mengadakan aktivitas itu, yaitu dilanjutkan. Jadi ditulis berkalimat dulu, nanti tinggal nyusun, dibaca ulang gitu ya. Where, di mana, yaitu alamat peristiwa atau alamat yang mau dirilis itu di mana. Why, mengapa. Nah, ketika pertanyaan sudah why itu udah ini ya, sebab biasanya warung-warung yang menjual makanan nasi bebek itu biasa-biasa saja, tapi di sini lebih ini, makanya pengunjungnya juga lebih banyak. Itu diceritakan. Terus ditambah bagaimana detail aktivitas itu dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah mengisi 5 pertanyaan what, when, who, where, itu sudah mulai kelihatan kerangka rilis kita nanti untuk disampaikan ke media dan mudah dicerna baik oleh tim redaksi ataupun oleh pembacanya nanti. 5W 1H, what, when, who, where, why, how, terakhir 1H. Lanjut. Walaupun tidak terdapat aturan khusus pada urutan ke-6 faktor tersebut, alangkah baiknya teman-teman menyusun newslead dengan urutan faktor di atas tadi ya, yang 5W1H itu. Tetapi teman-teman masih dapat memodifikasi penyusunannya, mungkin nanti dibalik dari how dulu, atau dibalik dari where, dari tempat. Di Malioboro, begitu. Ada sebuah kios yang menarik. Ternyata setelah kita telusuri, mereka jual jangkrik tapi kurungannya berlapiskan emas misalkan. Nah, itu kan sudah menarik. Yang alangkah baiknya menyusun kembali lead dengan urutan faktor tadi 5W1H. Tetapi teman-teman masih dapat memodifikasinya penyusunannya. Gunakanlah bahasa yang cocok pada rilis yang kita buat dalam bahasa Indonesia ini ya, dengan EYD, dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Jadi jangan pernah mengasih kata-kata singkat ya, yang ditulis YG gitu, itu dirilis itu jangan, harus full, harus kata-kata yang ya sesuai kaidah bahasa Indonesia ya. Lalu buat bagian isi konten press release ya, teman-teman bisa menerangkan newslead secara lebih mendalam. Tadi kan sudah dalam satu paragraf tuh newsleadnya udah intinya gitu ya, udah ditulis begitu, disusun begitu. Nah, pada bagian isi konten press release, teman-teman bisa menerangkan newslead kalimat yang di atas lebih banyak, lebih mendalam. Pada paragraf ini teman-teman
bisa menerangkan sebagian faktornya saja semacam what, why, atau jadi ya gitu, jadi tidak harus lengkap 5W juga bisa, jadi hanya what-nya dulu, why itu pada isi kontennya. Sebaliknya pada paragraf berikutnya teman-teman dapat menerangkan faktor when, where, atau serta apa itu tambahan-tambahannya. Walaupun demikian sekali lagi ya, saya sampaikan urutan uraian faktor 5W 1H tidak mengikat serta bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Beritanya kurang nendang nih beritanya, coba rubah lagi. Tapi strukturnya itu coba diketik dulu what apa, kemudian when, kapan, where, di mana. Jadi itu coba diketik dulu, nanti tinggal ditulis dari awal lagi sehingga terbentuk sebuah tulisan press release itu ya. Atau pakai ilustrasi yang menarik, bikin press release-nya. Pemakaian ilustrasi yang menarik pada press release bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan pembaca ya, atas rilis teman-teman ini. Dengan memakai foto ilustrasi yang menarik secara tidak langsung, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi press release teman-teman. Tidak hanya itu, pemakaian gambar yang mempunyai nilai storytelling pastinya tidak cuma sebatas guna estetika semata, tetapi bisa menaikkan ke dalam informasi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ya, setelah kita menyusun press release ini, jalani pengecekan ulang, dicek ulang, dibaca ulang gitu. Kalau bisa kita bacakan, kemudian ada teman atau relasi kita, coba dengerin nih, saya mau kirim rilis ini, enak nggak nih didengar atau saya bacanya enak ya. Jadi kemudian dikonfirmasi ya, misalkan suara-suara konsumen, ini benar nggak ngomongnya gitu, coba kita konfirmasi lagi, benar. Mungkin ada yang ditambahkan Pak, misalkan apa kelebihan produk kita itu harus lebih jelas lagi gitu. Nah, serta pengiriman beritanya itu terverifikasi ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan pakai surat, diantar atau di fax, habis fax itu telepon, Bapak ini saya tujukan untuk redaktur ekonomi ya, atau redaktur olahraga, atau redaktur budaya gitu, biar disampaikan, dan itu kita harus tahu jawabannya. Jangan-jangan hanya ngirim saja, lalu besoknya nggak dimuat di berita, tidak disiarkan di televisi, bisa. Jadi jangan asal melempar rilis aja, tapi kepastian rilis kita itu sampai di meja redaksi mereka itu harus tahu. Nah, pengecekan ulang ini dicoba untuk tujuan buat atau mengurangi typo. Biasanya tuh di Word, di Microsoft Word itu kan ada salah ketik apa, itu kalau diulang kembali dikonfirmasi lagi bisa kelihatan, oh ini yang salah, dibetulkan. Karena kalau sebuah rilis atau berita dengan titik komanya nggak jelas, hurufnya juga berantakan, ini membuat pembaca atau pemirsa pada saat diberitakan media ini tidak enak didengar, tidak enak diikuti, tidak enak dibaca. Nah, misalnya teman-teman salah mengetikkan nama toko, itu kan fatal ya. Nama, gelar itu hati-hati sekali tuh kalau menulis salah, ya bisa salah mengetik ya, bertepatan dengan pada aktivitas informasi serta lain sebagainya ya. Kemudian lakukanlah pengecekan pada segala bagian press release. Tidak hanya itu, yakinkan pula teman-teman sudah mencantumkan kontak person dengan tujuan supaya media itu bisa menghubungi teman-teman sewaktu-waktu apabila ada bagian perihal yang harus dikonfirmasi ya. Jadi kalau sudah ketemu atau sudah mulai main media, jangan asal kirim, jangan asal sampaikan, dicek dulu lagi aja sebelum jadi masalah. Nah, sehabis draft press release ini disusun, teman-teman wajib meminta konfirmasi kepada atasan supaya rilis memperoleh persetujuan ya. Ini prosesnya kita kirim ke CS, ke customer service-nya di media, kemudian nanti apakah mereka yang langsung minta persetujuan kepada manajer ataukah cukup dari bagian admin ya. Tetapi lebih baik apabila teman-teman memperoleh konfirmasi langsung ya dari top manajemen. Setelah itu rilis setelah siap buat dikirimkan ke media, teman-teman juga bisa mengirimkan ya, lewat email. Sekarang tuh rata-rata lewat email, bahkan lewat WA sekarang sudah lebih canggih lagi.
Hal ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Pada biasanya media mempunyai deadline, ya, batas waktu tiap-tiap buat menerima kiriman press release yang berkisar antara jam 15 sampai 17. Nah, saat ini kalau menurut teman saya itu koran itu dicetak pengiriman berita kontennya itu apa ya? Jadi ya harus sudah masuk jam 6 gitu. Nah, ada baiknya teman-teman mengirimkan press release ini lebih dini ya, biar kita juga bisa cek ke Pimred, ke teman-teman tim redaksi. Karena semakin cepat teman-teman mengirim press release, kemungkinan semakin besar kesempatan kalian atau teman-teman itu buat memperoleh coverage pemberitaan yang tinggi gitu. Jadi sehabis media mengkonfirmasi penerbitan press release, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka, ya kan. Maksudnya itu kalau lebih dini itu, jadi kan biasanya nyicil pekerjaan tuh di redaksi itu, menyicil pekerjaan. Udah halaman belakang dulu deh, halaman 12 kita isinya apa aja nih. Nah, ini sudah ada yang masuk yang relevan nih dengan tren saat ini, masukin. Nah, kalau sudah masuk di layout begitu itu udah aman tuh. Kemungkinan kalau kita telepon tim redaksi juga mereka ini udah Pak nanti di halaman 12 atau di halaman berapa. Atau mungkin pada saat berita yang untuk radionya juga bisa didengarkan juga beritanya. Itu bisa diprioritaskan. Oh Pak, nanti pada saat live dari sini ya Pak, nanti sekalian dibacakan oleh wartawan atau jurnalis kita. Ya, dan yang berikutnya jangan lupa terima kasih ya buat mereka yang sudah memuat produk kita, ya, sudah mau membantu mempromosikan. Nah, jadi kalau mau dimuat ya kalau itu produknya atau usaha kita benar-benar spektakuler, ya tidak usah menggunakan step-step ini. Anda bisa bahkan langsung diliput dan langsung viral, ya, jadi langsung sumber berita. Namun apabila tidak terjadi sesuatu yang besar dengan produk kita atau usaha kita atau tidak aneh, tidak nyeleneh, ya gunakan cara-cara ini. Bikin produknya unik, berbeda, menarik begitu. Lalu coba buat ini sesudah unik gitu, tidak juga ada media yang tahu, tidak ada media yang mengkonfirmasi. Ya, coba bikin press release, tunjukkan kepada pemimpin redaksi atau redaktur apa yang sesuai kontennya berita kita itu dengan media yang akan menjadi corong kita. Nah, jadi harus unik, bikin press release yang baik, biar layak dimuat, begitu. Tapi enggak juga, ada media yang memberitakan, oh kita unik sudah, bikin rilis sudah berkali-kali dan tidak dimuat. Yang selanjutnya coba bikinlah press conference. Ya. Press conference ini atau dalam bahasa Indonesia disebut konferensi pers adalah suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Biasanya press conference ini mengundang para wartawan atau media massa untuk hadir dalam konferensi pers yang diadakan oleh suatu perusahaan pada umumnya ya, berkaitan dengan penulisan suatu produk, pemaparan program, pra atau pasca event dan lain sebagainya. Jadi diundang mereka press conference. Dipanggil, ini kita kenalkan produknya ini, gitu. Agar apa tujuannya? Ya itu agar mereka menulis. Nah, atau mungkin kita sudah siapkan nih tulisannya saat press conference. Jadi para wartawan, teman-teman jurnalis itu datang, ya kita tinggal sampaikan aja. Nanti mereka juga akan ya tidak jauh-jauh dari situ. Lagian kalau diketik ulang kan repot. Jadi ada juga yang langsung minta filenya coba kirimkan ke WA saya. Nah, tujuan utama konferensi pers ini adalah untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita ini mengundang wartawan dan perwakilan media massa dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita ini akan disiarkan seluas-luasnya. Nah, publikasi informasi ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan halayak sasaran informasi yang disampaikan pada konferensi pers itu. Umumnya itu ya menyangkut beberapa konferensi pers itu menyangkut beberapa kinerja perusahaan ya. Jadi tersampaikan, oh capaian perusahaan kita ini sekarang sudah luar biasa, produknya dipakai oleh seluruh apa namanya peragawati fashion kita itu sudah mencapai seperti itu anunya apa namanya barangnya produknya. Jadi capaian usaha kinerja perusahaan itu harus disampaikan juga. Nah, press conference ini juga untuk menyangkal gosip atau berita miring gitu ya. Kan biasanya tuh kalau terutama artis-artis ya. Jadi untuk menangkal berita miring itu biasanya mereka undang teman-teman wartawan itu untuk memberitakan bahwa hal itu tidak terjadi ya. Untuk menyangkal gosip. Kemudian juga mempromosikan info produk terbaru atau kita unik nggak punya ini nggak punya sudah itu pakai cara promo yang kita angkat agar menarik ya, promonya menarik. Jadi mempromosikan info produk terbaru kita. Kemudian menyampaikan peningkatan layanan baru itu juga bisa dirilis, bisa tinggal kita sampaikan aja kepada media. Menyampaikan kampanye kemasyarakatan dan masih banyak lagi. Mengapa akhirnya konferensi pers ini dibutuhkan? Ini saya coba catat. Ada dua alasan utama dalam mengadakan konferensi pers ini. Pertama, narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas ketimbang harus berulang-ulang menjawab pertanyaan melewati telepon. Alasan lainnya buat media tertarik serta menjadi bahan berita sehingga masyarakat dapat mengenal sesuatu yang mungkin saja luput dari perhatian bila tanpa konferensi persnya. Ada dua hal utama itu tadi. Nah, dalam konferensi pers, narasumber itu bisa mengeluarkan suatu pernyataan dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Kadang cuma menjawab pertanyaan atau bahkan hanya pernyataan tanpa tanya jawab. Ya, saya pikir kalau teman-teman di media Jawa Post Group itu sudah paham lah tentang press conference ini. Hajatan media tanpa suatu pernyataan resmi dan tanpa tanya jawab disebut photo opportunity atau liputan. Contohnya pemerintah memberikan peluang untuk media meliput suatu acara peresmian atau serah terima sesuatu dari DPR terhadap pemerintah. Liputan oleh stasiun televisi dan jaringannya paling berguna untuk suatu liputan konferensi pers. Dikala ini televisi seringkali menyiarkan acara langsung, malah menugaskan editor dan tim khusus dalam suatu liputan. Lalu kita juga punya cara yang keempat, obrolan kita ini adalah tips menggelar konferensi pers. Ya. Ini ada tahapan-tahapannya nih. Satu, tentukan informasi berita yang bernilai. Jadi dari sekian sesuatu yang harus disampaikan kepada redaksi, yaitu ditentukan dulu. Kemudian tetapkan juru bicaranya. Siapa yang akan menyampaikannya? Satu, ya tidak gagap. Yang kedua, kelihatan cantik atau ganteng untuk laki-laki gitu ya. Kemudian murah senyum gitu juru bicaranya. Nah, siapkan media kit atau press kit ya untuk ini nanti coba bikin apa namanya buat press release ya, latihan membuat press release ya, siapkan ya, termasuk press release-nya juga. Siapkan sarana presentasinya, misalkan LCD proyektor untuk biar orang segera tahu gitu. Nah, siapa yang memerlukan konferensi pers? Konferensi pers itu umumnya dilakukan oleh pemerintah, politikus,
selebritis, studio film, organisasi komersil untuk mempromosikan produk terbarunya. Pengacara atau mensupport kasus yang sedang ditangani termasuk kepolisian dan siapa saja ya yang berkeinginan mendapatkan manfaat dari publikasi media itu. Jadi mengadakan konferensi pers itu biasanya untuk menerangkan suatu kasus atau resmi ya. Nah, itu. Ketimbang berhadapan dengan wartawan secara pribadi. Kemudian tips menggelar konferensi pers ini, siapa yang memerlukan konferensi pers ini ya? Konferensi pers ini umumnya dilakukan oleh pemerintahan ya, oleh politikus atau oleh selebritis ya, studio film. Nah, organisasi komersil untuk mempromosikan produk terbarunya, pengacara yang mensupport. Misalkan itu ya, pengacara yang mensupport kasus yang sedang ditangani termasuk kepolisian dan siapa aja yang berkeinginan mendapatkan manfaat dari publikasi media. Nah, kemudian mengadakan konferensi pers ya, ketimbang berhadapan dengan wartawan secara individu. Mana lagi? Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers. Pembicara harus menyampaikan berita kurang dari 10 menit konferensi pers. Pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab. Pesertanya dari pertanyaannya dari media dengan singkat, padat dan jelas. Misalkan ya, pembicara dibatasi hanya 2 orang itu karena 2 orang aja supaya penyampaian tidak membingungkan ya. Nanti harus dibaca juga. Jadi tipsnya adalah hal-hal yang harus memperhatikan pembicara dalam konferensi pers itu. Pembicara harus menyampaikan kurang dari 10 menit, jadi biar cepat ya. Kemudian pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab ya, gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari media dengan singkat, padat dan jelas. Pembicara dibatasi hanya 2 orang saja, supaya penyampaian tidak membingungkan. Jadi kalau semua minta dimuat hari ini, di mana konferensi pers itu sebaiknya kita adakan? Konferensi pers biasanya disampaikan lewat undangan atau kepada teman-teman yang masih bekerja di situ atau nanti kerja. Ya, jadi kita kirim dulu ke meja redaksi ya, kita mau launching produk ini, mohon nanti diberitakan gitu. Jadi kita mengirim surat resmi kepada redaksi. Ada kalanya undangan diberitahu secara spontan saat beberapa wartawan sedang berkumpul bersama narasumber. Ini banyak sekali ya kejadian kayak gitu. Ada kalanya oleh media, udah kami siap meliput sekarang kayak gitu. Konferensi pers itu biasanya diadakan dalam suasana resmi seperti di istana negara ataupun tanpa persiapan sama sekali. Ruang konferensi di hotel-hotel biasanya lebih sering kali ya dipakai untuk konferensi pers atau ruangan khusus yang belakangnya kepentingan kita apa dipasang gitu. Nah, hal-hal yang harus disediakan dalam memilih tempat konferensi pers adalah menyediakan tempat parkiran yang luas untuk tamu yang diundang dan tamu yang diundang dan media, menyediakan tempat panggung dan alat bantu lainnya ya. Kemudian menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliput gambar, menyediakan mikrofon atau loudspeaker gitu, bisa. Kemudian juga menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang ya, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliputi gambar, menyediakan mikrofon atau loudspeaker itu harus dipenuhi terlebih dahulu ya.
Itu ya, jadi saya ulangi itu, teman-teman yang coba kepengen membranding diri kita atau personal branding kita atau eh, produk branding atau bisnis branding, ya kalau memang tidak terjadi sesuatu yang menghebohkan dengan kita, dengan usaha kita atau di tempat usaha kita, ya tidak mungkin apa ya, saling saling menunggu ya. Kalau menurut saya saling menunggu ya, media juga tidak sampai ke kita mungkin karena tidak kenal, karena tidak tahu juga begitu. Nah, untuk itulah pola-pola yang pengalaman saya ini saya susun sebagai pola untuk agar bisa termuat, terekspos di media. Buktinya ada sudah banyak yang pernah saya apa namanya, saya bimbing, saya coaching begitu, dan di beberapa media dalam waktu yang bersamaan dimuat gitu. Atau ada juga yang hari ini dimuat di media ini, besok di media ini, besoknya lagi di media ini begitu. Nah, jika teman-teman termasuk yang bertanya dan penasaran bagaimana cara saya yang bisa menghasilkan semua itu. Nah, setelah ini saya akan berikan rahasianya bagaimana saya mendapatkan itu semua dengan tanpa ada satupun hal yang saya sembunyikan. Jadi saya mau tanya nih kepada teman-teman, jika teman-teman mengikuti apa yang saya tunjukkan, bagaimana cara membuat bisnis diincar oleh media, cara yang benar melakukan press conference, membuat press release yang komunikatif, bagaimana bisa diliput oleh teman-teman media elektronik, ya itu seperti itu ya. Jadi misalkan rahasia pertama itu bagaimana cara membuat bisnis teman-teman itu diincar. Nah, di sini teman-teman kan akan diajari bagaimana membuat wartawan dengan sukarela menjadikan bisnis teman itu menjadi berita utama. Nah, bagi sebagian orang mungkin masih asing atau bingung dalam menyelesaikan atau bagaimana memulai dengan cepat. Jadi saya akan memberitahu Anda beberapa hal yang jika teman-teman kerjakan maka akan mempercepat prosesnya. Ya, itu rahasia. Rahasia. Nah, realitanya metode yang saya berikan ini jauh lebih efektif untuk digunakan daripada teman-teman harus membayar media agensi ya, pasang iklan. Sebab kalau kita sudah dimuat itu kan sama dengan seperti diiklankan ya. Jadi sudah seperti dibahas di media. Nah, coba kalau pasang iklan berapa nilainya? Nah, teman-teman hanya menyiapkan checklist saja, kita udah siapkan nih apa aja yang harus disiapkan. Nah, nanti coba teman-teman jawab gitu ya. Lalu pilih media, daerah, serta apa yang akan teman-teman gunakan untuk beriklan, tujuan dan juga hasilnya. Jadi pilihlah dengan bijak dan tentukan hasil maksimal yang akan diperoleh itu seperti apa. Nah, studi kasusnya, contohnya saat saya mendapatkan pesanan karpet dari Istana Negara, maka saya segera menghubungi nih teman media yang akan bantu mempublish tentang pesanan Istana Negara ini. Kemudian saya kirimkan beberapa hal yang diminta, kan mereka coba kirimkan anunya, foto-fotonya, tulisannya, skema pemberitahuannya seperti apa gitu ya. Lalu saya kirimkan tuh foto-fotonya yang pemasangan karpet di Istana Presiden. Lalu esok harinya ternyata berita saya itu memasang karpet di istana pun muncul, dipublish secara nasional lagi waktu itu, dan hal itu mendatangkan banyak penjualan karpet saya. Selain ini studi kasusnya seperti itu ya. Selain itu masih bersambung, saya diundang ke berbagai acara TV nasional dengan bantuan teman-teman jurnalis itu tadi. Ya. Karena memang ini contoh studi kasus saya. Kemudian bagaimana cara membuat bisnis kita itu diincar oleh media. Nah, bagaimana tahapan dalam menaikkan konversi penjualan dengan efektif, ya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, apa iya produk saya itu bisa masuk koran atau televisi, terus juga bisa mendapatkan banyak penjualan setelahnya ya. Nah, saya ini bukanlah sekian dari pebisnis besar yang sudah ada saat ini, namun saya bisa menggunakan pola ini. Nah, teman-teman bisa lah gunakan pola ini dan terlihat sama statusnya dengan mereka. Hal ini menjadikan saya ini lebih diuntungkan karena selain profit yang saya peroleh ya dari studi kasus saya, namun juga saya berkesempatan untuk berjabat tangan dengan tokoh-tokoh orang-orang penting Indonesia gitu. Nah, karena sebenarnya ada pun
teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti formula yang telah saya gunakan. Dan juga relasi teman-teman ini dari saya kan juga ya karena latar belakang saya juga pernah kerja di media, jadi masih ada beberapa yang kenal dengan saya sampai saat ini. Mungkin dengan begitu bisa dibantu untuk segera bisa masuk di media ya. Nah, rahasia lainnya adalah cara yang benar melakukan press conference dan membuat rilis yang langsung komunikatif dan bisa langsung ditayangkan ya. Pengalaman 20 tahun saya di media, paham tentang press release, paham tentang press conference, nanti diajarkan cara yang benar sehingga memudahkan wartawan untuk meliput. Mungkin ada yang berasumsi bahwa hal yang saya kerjakan untuk mendapatkan popularitas instan dan profit maksimal dari efek yang dihasilkannya merupakan hal yang sangat mudah dan bisa dilakukan semua orang. Ya, hal itu memang benar ya. Namun yang tidak banyak orang sadari adalah bagaimana langkah-langkah dalam menyusun tahapan-tahapan itu menjadi konsumsi publik yang siapa saja bisa melihat dan membaca secara layak, serta benar-benar menghasilkan kepercayaan yang tinggi. Jadi ketika dimuat di media-media konvensional, koran, radio, televisi, itu sudah membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat itu sudah terhadap kita, personal kita, kepada usaha kita sudah tinggi. Nah, rahasia lainnya mengisi formula script press release itu silahkan Anda kirimkan klasifikasi produk dan usaha Anda, lalu nanti kami akan membuat skrip yang menjelaskan kepada masyarakat perihal produk dan usaha Anda dalam usaha tulisan yang berbentuk press release, nanti kita bisa bantu buatkan gitu. Bahasanya pun sudah disesuaikan secara otomatis oleh kawan-kawan di teman media ini. Nah, teman-teman tinggal terima beres aja lah. Gitu. Saya ya itu studi kasus yang pernah saya alami seperti itu. Saya mengumpulkan beberapa foto yang posisinya sudah diatur oleh teman-teman media nih. Kamu begini posisinya ya, di backgroundnya apa, begitu seorang sedang produksi barang, kemudian rekaman video pendek itu saya kumpulkan ada 10 itu mungkin yang satu adegan atau satu take itu cuman 3 menit, lalu ada 10 saya kirimkan nanti diedit di televisi begitu untuk jadi untuk jadi berita ya. Jadi sekarang kan lebih mudah, apalagi yang handphonenya udah mereknya bagus tuh udah di shooting aja tentang usaha kita nanti apa yang mau disampaikan gitu. Nah, itu jadi Anda bisa melakukan sendiri ya. Jadi dengan itu saya kirimkan tuh kepada teman-teman di media. Lalu besoknya saya sudah melihat hasil akhirnya memuaskan, di mana foto dan artikel positif tentang saya itu dimuat dan bisa saya gunakan sebagai media promosi iklan di Facebook dengan dibantu sama teman saya. Lalu inilah tahapan akhirnya ya, saat kawan-kawan dari media itu telah datang dan siap meliput, saya sudah siapkan segala hal dengan matang sehingga kawan-kawan awak media tambah banyak hal yang bisa mereka masukkan dalam liputannya. Disinilah momen kita segera masuk ke media televisi dan media cetak ya. Kemudian bagaimana cara menarik akhirnya usaha atau diri kita itu diliput oleh media elektronik, radio dan televisi ya. Nah, step by step cara agar nanti tahap per tahap ya, agar diliput TV nasional dengan durasi yang panjang semacam talk show ya. Kita awalnya itu masuk liputan dulu, diberitakan dulu. Nanti kalau memang menarik biasanya diundang oleh, kebetulan dia juga tidak punya tema untuk mengadakan talk show. Nah, ini menarik punya Anda, nah, dipanggil gitu. Dapatlah kita acara yang panjang. Nah, kami akan menghadirkan wartawan media yang telah kami pilih ya. Karena apa? Setiap media itu punya ciri khas masing-masing. Misalkan Indosiar itu lebih banyak senang mengekspor artis, lagu-lagu. Kalau Kompas TV, kemudian TV One, Metro TV itu senangnya berita-berita politik gitu ya. Jadi kalau ada media, kan ada juga tuh media yang senangnya jualan saja. Jadi lihat juga nih komoditi kita apa, cocoknya di
Kalau masuk TV cocoknya di apa gitu. Nah, nanti akan kami siapkan biar diliput di tempat yang sudah Anda pilih untuk press conference dengan awak media. Jadi teman-teman tempat usahanya tinggal diliput saja di media, lalu berikutnya sudah masuk koran dan televisi. Ya. Nah, gimana teman-teman bisa menikmati tema webinar saya ini enggak? Ya, tolong direspon ya. Jadi izinkan ya, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Jika teman-teman mengikuti apa yang saya tunjukkan, bagaimana cara membuat bisnis teman itu di incar media, cara yang benar melakukan press conference dan membuat press release yang baik, cara menarik agar diliput oleh media elektronik, ya. Metode iklan yang jauh lebih hebat dari pesaing bisnis Anda itu semua. Dan itu sudah saya buktikan dan saya garansi deh langsung bisa masuk di media. Apakah bisnis teman-teman bisa menjadi cepat besar ya. Nah, teman-teman kalau mengikuti petunjuk saya tadi ya, bagaimana cara bisnis teman di media, bisnis teman diincar media, bagaimana cara yang benar melakukan press conference dan membuat rilis yang baik, kemudian cara menarik agar bisa diliput oleh televisi nasional, ya. Saya berikan kepada teman semua tekniknya beserta relasi teman-teman di media nanti bisa menghubungi langsung ya, yang siap membantu teman-teman bisnisnya teman-teman itu melejit naik melalui media TV dan koran. Ya. Misalkan ada kan koran itu ada beberapa grup, oh ini grupnya Republika, ini grupnya Jawa Pos, ini grupnya Kompas. Ya nanti cara masuk ke mereka saya kasih cara ya, yang meliput ya mereka oplahnya tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi tinggal teman-teman siapkan aja strategi di daerah mana yang akan dipublish produk dan usaha Anda agar mendapatkan potensi profit bisnis teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa memilih untuk melanjutkan proses viral di media-media lokal dulu, di media online dulu, di media cetak dulu, di radio dulu, kemudian nanti diliput di TV. Kalau saya dulu di Net TV dan Metro TV, juga di Trans ya. Nah, mungkin bisa juga nanti Anda diliput dulu oleh TV-TV lokal, TV-TV kayak di Jogja, Jogja TV, Muhammadiyah TV, di Jawa Tengah itu ada Simpang TV, Borobudur TV, Simpang 5 TV itu kan terkenal sekali kalau di daerah Jawa Tengah. Kemudian teman-teman juga masih ada bonus tambahan tuh kalau teman-teman mau langsung kita tangani ya, akan ada bonus tambahan lainnya ya untuk teman-teman berupa tools canggih untuk membuat artikel marketing atau iklan online yang konversinya tinggi. Nah, nanti bisa dibantu cepat buat konten iklan. Itu tools marketingnya namanya surat profit. Nanti teman-teman akan dapatkan itu. Ya. Ini ada tuh teman saya itu Mas Rizan, seorang pemuda 28 tahun yang bisa membawa mereknya itu untuk naik di media dengan mudah setelah mengikuti cara saya itu tadi. Hanya perlu waktu 1 hari saja, besoknya sudah naik kan Mas Rizan ini di Jogja ya, juga di Jawa Tengah konsumennya itu. Lalu langsung dimuat di berita di Jateng Pos, langsung dimuat di koran, akhirnya viral ya. Kemudian produk-produknya personal brandingnya dimuat di Facebook, di media-media marketing bisnis online, begitu langsung orang percaya, oh ini yang dimuat di koran kemarin ya, ini produknya sudah dijual di di digital marketing, di bisnis online gitu. Jadi memang pernah yang sudah kita buktikan. Nah, untuk siapa strategi bisnis ini? Strategi ini cocok untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hasil profit dari efek media itu. Jadi brand di media konvensional itu dipasang di Facebook dan efeknya luar biasa. Kepercayaan konsumen itu meningkat.
Selain itu hasil liputannya juga bisa teman-teman gunakan untuk bukti bisnis. Kalau sudah pernah nikmat di koran, pasang tuh di di media-media online kita. Atau juga bisa digunakan untuk materi iklan ya, personal brandingnya itu. Nah, ada beberapa orang yang kenapa tidak segera memulai ya. Anda mungkin berpikir Anda tidak dapat memulai karena iklan di TV dan surat kabar lebih mahal daripada yang Anda mampu. Tapi kabar baiknya kan teman media saya, link saya ini dapat membantu teman-teman nanti dengan efektif dan langsung pada intinya ya. Plus ini menawarkan teman-teman begitu banyak manfaat. Pertanyaan sebenarnya adalah bisakah Anda tidak membayar ya? Anda bisa nggak tidak membayar untuk mempromosikan dan malah dibayar? Seperti yang saya alami gitu ya. Inilah yang nanti akan teman-teman dapatkan, bisnis atau produknya tampil di beberapa koran ya, mungkin bisa 5-7 koran ya. Kemudian mendapatkan bimbingan privat langsung dari saya, nanti dibantu juga dengan mudah menyiapkan semua hal. Nanti saya siapkan langkah-langkahnya gitu. Kemudian kalau juga tidak bisa muat ya saya menggaransi lah uang saya kembalikan. Biaya-biaya untuk teman-teman yang ngeliput ya, buat uang transportnya liputan, nanti kalau memang nggak sampai muat ya udah kita balikin aja sebagai garansi gitu. Kemudian juga nanti dapat bonus video webinar digital marketing dari dasar hingga scaling miliaran dengan metode yang mudah ya, nanti akan dibantu oleh tim IT saya, tim IT teman-teman ini. Nah, teman juga berkesempatan mendapatkan bonus spesial berupa surat profit. Nanti kita bagi ya surat profitnya bagi teman-teman yang memang nanti mau ikut langsung lah, gimana nih to the point aja biar bisa dimuat di media cetak, bisa dimuat di televisi gitu. Sebagai pemicu gitu, jadi langsung aja biar cepat, dan video tutorial untuk beriklan online serta scale up bisnisnya. Nah, surat profit ini sebuah software yang bisa membantu teman-teman dalam membuat teks untuk iklan atau video iklan yang dapat meningkatkan konversi penjualan kurang dari 10 menit saja bikinnya nanti. Karena apapun media promosi Anda, kalian pasti butuh tulisan yang bisa menjual. Nah, sebagai pebisnis offline dan online, fokus saya adalah profit aja pokoknya. Saya suka profit. Dua metode ini, iklan di TV plus koran dan surat profit, membantu bisnis teman-teman menjadi lebih efektif ya. Lalu mendapatkan promosi di media yang cakupannya sangat luas, sehingga bisa menghasilkan profit berkali-kali lipat seperti yang telah saya dapatkan itu. Nah, pilihannya jelas, tidak lagi membayar banyak uang kepada agensi iklan, karena setiap kali Anda membutuhkan sesuatu yang ditulis untuk bisnis Anda maupun ingin menaikkan produk atau bisnis baru Anda, ya khawatirlah tentang pesaing Anda dan apakah mereka mengejar Anda. Khawatir juga apa yang perlu Anda lakukan untuk benar-benar meningkatkan penjualan sehingga Anda merasa yakin bisnis Anda akan menghasilkan keuntungan yang lebih. Anda mungkin berpikir inilah masalah terbesar dari semuanya. Sebagai pengusaha yang sibuk, apakah Anda benar-benar punya waktu dan uang untuk melakukan hal lain seperti harus mengiklankan sendiri, membayar sales keliling sendiri yang tidak jelas, atau menggunakan metode mudah dan sudah terbukti? Tetapkan keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari bisnis teman-teman semua ya. Coba kita lihat tuh, biaya iklan di televisi itu di Indosiar cuma 30 detik ya, di Indosiar itu 40 juta. Prime time-nya di waktu prime time itu biasanya jam 6 sore sampai jam 9 itu prime time-nya 100 juta. Bukan? Atau SCTV itu 45 juta di daytime, di iklan-iklan waktu-waktu biasanya ya. Di prime time-nya juga lebih mahal 110. Ada CTI juga sampai hingga 100 juta untuk memasang iklan 30 detik gitu. Banyak tuh harga-harga atau daftar atau list daftar harga iklan di televisi itu bisa ratusan juta ya.
paling murahnya aja ya ada yang 50 juta itu untuk iklan 30 detik ya. Ini kami rangkum dari berbagai sumber, harga-harga itu udah luar biasa dan ya bukan ya kalau Anda mampu sih ya pasang aja nggak apa-apa biar segera ini, tapi kan ada cara lain, ada pola lain yang mungkin kita bisa tempuh lebih hemat. Ini saya juga foto-foto saya sempat saya simpan ya saat saya tampil di talk show 1 jam di Metro Siang ya, di Metro TV. Ini saya dulu pernah. Ini saya nih yang pakai batik merah. Kebetulan pas habis di Net TV di hari kemudian juga itu batiknya juga yang saya tinggal di mobil hanya ini. Jadi ketika di Net TV pakai ini, ketika di Metro TV lo pakai ini, saya tidak sadar tampil di situ. Ya. Atau iklan di koran coba, Anda bisa hitung lah harga-harga iklan di koran. Bagaimana kalau Anda harus membayar semuanya, harus terkenal dengan membayar segini, puluhan juta, kan lumayan tinggi gitu. Ya. Bukan berarti saya tidak melarang untuk tidak beriklan, silahkan beriklan juga, sekali-kali perlulah beriklan di televisi, tapi ya itu tarifnya kan bisa lihat sendiri atau browsing di Google kan ada tuh tarif-tarif iklan, apalagi di Kompas, di Jawa Pos gitu. Kalau Anda mau coba ya silakan, itu untuk bisa menjalin dengan media ya. Biasanya dimanjakan para pemasang iklan itu. Nah, tapi ada pola yang lebih sederhana, lebih murah itu yang saya tawarkan tadi itu. Di sini apa yang akan teman-teman dapatkan jadi bisnis? Kalau coba, udah Pak, cobalah saya siapkan biar bisa masuk, nanti saya terima beres berapa begitu ya. Nah ini bisnis atau produknya nanti tampil di 3 koran cetak, juga bisa saya titipkan berita liputannya di televisi ya. Misalkan kalau dulu saya sih di Net TV, TV One ya. Tergantung nanti produknya yang relevan dengan televisinya, televisi apa gitu. Tidak melulu harus itu. Karena pemirsanya juga sendiri-sendiri. Lah, misalkan ini tentang aksesoris kecantikan wanita dijual di Net TV dan dijual di TV One, di berita di TV News kan juga pembacanya sedikit, lebih banyak bapak-bapak di situ. Gitu. Jadi masing-masing TV punya karakter sendiri-sendiri. Ya sekali lagi teman-teman jangan pernah menganggap kok cuman TV ini, enggak, itu bisa jadi pemicu justru nanti setelah dimuat di situ. Kemudian juga mendapat bimbingan privat langsung bisa nanti dari saya ya, dibantu dengan mudah menyiapkan semuanya. Garansi uang kembali deh ya. Bonus video webinar digital marketing dari dasar hingga scaling miliaran dengan metode yang mudah, yang sebenarnya bisa untuk meraih itu semua bisa banyak ya, bisa tembus miliar mungkin agar terkenal di mana-mana, di semua media, biayanya sangat tinggi. Nah, tapi jika teman-teman memutuskan untuk segera terkenal, untuk segera jalan, liputan-liputan media itu sekarang ini cukuplah teman-teman anggarkan 7,5 juta lah, 7.500.000 untuk aplikasi kami dengan slot yang terbatas. Jadi nggak semua lah kita batasin karena ngurusin ini juga ribet, lama gitu ya, membutuhkan tenaga, waktu ya, karena teman-teman pengen langsung, udah saya pengen langsung ya mungkin di angka itulah angka hematnya ya. Nah, kemudian nanti ketika Anda dipanggil lagi oleh media lalu diberi honor ya silahkan dilanjutkan ya. Tapi kalau mau segera, pengen segera connect dengan beberapa media, dengan media cetak, media online, kemudian apalagi itu radio dan televisi, ya kita anggarkan segitulah yang yang nanti kalau mau TV lebih banyak lagi, ya ini kan untuk biaya jasa pengurusan teman-teman kita nih, tim IT kita itu. Nanti saya akan bimbing dan ngajarin semua teman-teman untuk mendapatkan siaran liputan di televisi dan koran ya. Kita garansi ya. Nah silakan daftar ke admin kita sekarang juga. Ingat hanya beberapa orang saja yang mungkin saya coba bantu dengan cepat ya.
slotnya terbatas karena saya juga tidak bisa menerima ratusan telepon dalam sehari. Jadi nanti ada beberapa yang mau saya coaching, yang mau saya bimbing biar segera muat di media dulu atau mau di TV lokal dulu gitu. Nanti bisa dilingkan juga ke TV-TV nasionalnya gitu. Ya, ini kan saya menyampaikan share berbagi pengalaman untuk teman-teman ya. Jadi sebetulnya gampang, Bapak sendiri bisa, saudara-saudara sekalian juga bisa jalan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana mengirim rilisnya? Yaitu ke media apa? Target Anda media apa? Media online ya, kan di situ ada tuh bagian redaksinya, diklik, emailnya ada. Atau ke koran ya, coba beli korannya, koran yang ingin Anda beritakan di koran apa? Oh, saya tinggalnya di Jakarta. Jakarta itu malah tambah banyak sekali koran-koran. Belilah, saya targetnya masuk di koran Kompas misalkan. Ya, beli korannya, alamatnya di mana? Ada emailnya enggak? Kemudian berita ekonomi, kan di situ ada redaktur ekonomi siapa. Nah, rilisnya itu ditujukan tuh, dikirim ke mereka. Kalau bisa datang ke ke kantor redaksi itu lebih dihormati, lebih diperhatikan oleh mereka. Oh, saya di Makassar, ya mungkin koran Fajar ya, beli korannya, alamatnya dicatat, baca susunan redaksionalnya, susunan awak redaksinya itu siapa, redaktur budaya siapa, atau wartawannya. Nah, biasanya kita lihat tuh di berita berapa, di misalkan halaman ekonomi itu ada inisial wartawannya, misalkan Zid. Nah, Zid itu kita coba tanya ke kantor redaksinya, ini Zid itu siapa? Ini kok berita ekonominya ini saya juga kayaknya perlu untuk diberitakan nah itu bisa ditelusuri dari situ ya. Kemudian televisi lebih gampang lagi itu, kan pada saat reportase dari mana begitu, lagi dari Jogja, ini wartawan, saudara-saudara, mari kita bergabung ke Yogyakarta, ada live report dari jurnalis kami di Yogyakarta. Nah itu ada namanya kan biasanya muncul, nah itu catat. Nanti cari alamat televisinya itu di Yogyakarta. Nah, Anda bisa menyampaikan ke sana, bisa bersilaturahmi dulu lah. Ya. Jadi yang jelas jangan pernah memandang satu media bahwa oh ini medianya kecil begitu, nggak boleh. Ya, menurut saya sih nggak etis lah, karena media-media yang saya pilihkan itu adalah media-media yang sudah terverifikasi oleh pemerintah, oleh Dewan Pers ya. Jadi media ini sudah memiliki kelayakan penyampaian berita yang tidak abal-abal, yang tidak asal memberitakan. Kalau sekarang banyak muncul media-media yang beredar kemudian menyampaikan itu dengan cepat ya, tapi akurasi beritanya seperti apa? Dan banyak juga netizen yang tidak percaya, lah diiklankan atau diliput di media ini ya benar aja media abal-abal atau media apa enggak ya. Tapi selama medianya sudah terverifikasi oleh pemerintah, oleh Dewan Pers ya, itu bagus buat personal branding kita, buat ini misalkan yang sekarang di Jawa Tengah itu yang paling viral itu Jateng Pos, karena dia cetaknya ada, online-nya ada, podcast-nya di YouTube juga ada gitu. Itu yang sekarang lagi tren banget medianya ini di Jateng Pos. Nanti bisa ya. Udah Pak, besok saya langsung aja deh diminta diberitakan di ya mana, saya lihat dulu tulisannya unik enggak, beda, patut layak dimuat enggak gitu. Nanti bisa langsung saya hubungi pemimpin redaksinya di Jateng Pos itu. Bisa langsung juga online-nya, atau kalau mau dibuat podcast dulu kayak teman-teman ya bisa nanti. Itu ada krunya sendiri dibantu ya. Atau mau saya udah langsung mau booking pasang iklannya di Jateng Pos, wah ya tambah bagus lagi, lebih dekat lagi, langsung jadi prioritas tuh, bisa jadi berita utama di halaman depan. Itu seperti itu. Jadi silakanlah kalau mau, udah saya nggak mau ngurusin sendiri, nggak usah ke sana kemari ya silakanlah. Nanti saya bersama tim saya siapkan bagaimana itu. Ya, harganya itu 7,5 juta kalau mau yang lebih cepat. Begitu ya. Teman-teman bagi yang mau segera bangkit bisnisnya, mau lari kencang dalam waktu yang dekat, persiapan lebaran nih harus di launching apa ya silakan.
segera hubungi admin yang kemarin menghubungi teman-teman tuh, ya. Atau mau coba ulangi rekam ulang begitu. Saya juga bisa dihubungi di grup yang sudah teman-teman yang sudah bergabung, ya. Jadi biar ya, apa yang bisa saya jawab ya saya sampaikan begitu. Hanya ini sebetulnya ini hanya tadinya juga saya menyampaikan ke beberapa teman, loh ini bagus nih bisa di-share juga, karena kan ternyata ya itu tadi produknya bagus tapi media tidak tahu, tidak jadi informasi yang baik gitu. Atau mungkin tahu tetapi tidak kenal, akhirnya tidak terekspos oleh media. Jadi sebetulnya ya kalau mau apa namanya jadi media darling, jadi kekasih media, ada apa-apa diberitakan, ada apa-apa diberitakan, ya produk kita ya harus dekat dengan mereka sebetulnya. Tidak harus duit sebetulnya untuk kenal dengan media itu, ya cukup kita sering silaturahmi, sering kirim press release gitu ke media. Itu pengalaman saya karena dunia saya dulu di media ya, jadi saya sampaikan begitu ya. Sekali lagi jangan pernah melihat sebuah media sebuah media itu kok kecil dan lain sebagainya. Nah, sekarang tuh ada media online misalkan COAS JP. Media online-nya itu kan tidak, kalau anak-anak orang-orang kan ada juga yang tidak mengenal, tapi berita-beritanya, tulisan-tulisannya itu orang